Halo teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan aku hari ini. Karena dalam 5-7 menit ke depan, aku Nadia bakal ngebahas hal-hal yang mungkin berkaitan banget nih sama orang-orang yang seumuran kita, remaja gitu lah ya. Atau mungkin maba. Sebelumnya teman-teman punya nggak sih teman yang dekat dari SD, SMP, ataupun SMA yang lagi ngerantau? Atau mungkin teman-teman sendiri yang ngerantau? Kalau ngerantau kan kita lama ya nggak ketemu sama teman-teman kita. Pasti tuh nanti kayak, aduh pengen deh kesini, aduh deh pengen makan ke situ, tapi ujungnya cuma bisa ngomong ya udah kita tunggu liburan nanti. Sedih banget ya. Nah, teman-teman kalau punya rencana kayak gitu sebaiknya direalisasikan, karena faktanya liburan atau hangout atau jalan-jalan sama teman atau sahabat itu tuh gede banget impactnya buat kita, tentunya dalam hal positif ya. Nah, menurut penelitian dari Universitas Oxford, kita itu bisa banget hangout 2 kali dalam seminggu. Itu sih baiknya, tapi mah kalau misalnya keseringan lama-lama boncos nanti akhirnya stres. Jangan ya teman-teman. Nah, tapi pernah ngasih teman-teman pas udah mau jalan nih, mau pergi, tiba-tiba orang tuanya teman-teman tuh ngelarang atau nggak ngebolehin, padahal udah izin sebelumnya dan dibolehin. Waduh, mungkin orang tua teman-teman berubah pikiran karena belum tahu manfaat apa aja sih dari hangout atau jalan-jalan atau nongkrong. Nah, pas banget nih teman-teman bisa catat pembahasan hari ini dan nanti share ke orang tua teman-teman. Siapa tahu nanti orang tua teman-teman jadi tahu dan nggak bakal kayak kemarin lagi. Nah, emang sih banyak ya orang yang berpikir kalau nongkrong atau hangout tuh cuma ngabisin uang, duduk-duduk nggak jelas, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Padahal sebenarnya banyak banget manfaatnya loh. Kayak yang pertama nih, kita pastinya bisa memperluas relasi. Karena kalau misalnya kita ketemu teman lama, pasti dia punya teman baru kan. Nanti kita bisa kenalan, nanti relasi kita jadi luas deh. Terus nih yang kedua masih berhubungan dengan yang pertama, kita bisa mendapat informasi baru. Kalau misalkan ketemu temen mah informasi dari kampung sebelah juga kedengeran kali. Terus jadi kayak informasi loker, beasiswa, itu tuh kita dapetin dari teman kita yang udah lama banget gak ketemu atau mungkin temennya temen kita. Nah, yang ketiga nih, kita bisa ketawa-tawa, terus menghilangkan burnout nih, terus juga melepaskan stres kita. Dan yang terakhir, kita bisa saling curhat, karena ya gimana pun kita butuh pandangan orang lain kan, apalagi temen yang udah lama gak ketemu pasti banyak banget kan ceritanya. Nah, untuk mengalami hal baik itu semua kita harus menghindari satu, yaitu temen yang toksik. Temen yang toksik tuh biasanya semena-mena sama kita, memutarbalikkan fakta, terus nyebarin cerita-cerita pribadi kita ke orang lain dan merasa dirinya tuh paling tersakiti. Maka dari itu kan merugikan diri kita banget ya. Kita harus cut off atau kita bahasanya mungkin jauhin gitu. Nggak usah ditemenin lagi, karena orang-orang kayak gitu tuh harus dijauhin dulu baru sadar. Mungkin bisa sih ada yang kasih tahu, dinasihati tipis-tipis, tapi nggak banyak teman-teman. Lalu gimana sih caranya menjaga teman-teman kita yang baik nih agar tetap langgeng? Ya, yang pertama itu adalah komunikasi, karena komunikasi itu penting banget. Jangan sampai ada miskomunikasi di antara kita. Nah, biar nggak miskomunikasi, kita harus menggunakan 3 kata. Apalagi kalau misalkan lagi chatan nih, karena suka nadanya berbeda kan. Nah, 3 kata itu disebut 3 magic words atau maaf, tolong, dan terima kasih. Biasanya kalau misalnya udah temenan lama nih suka banget kayak gengsi atau malu-malu mengucapin. Jangan ya teman-teman, kita tetap harus mengucapkan 3 kata itu ke teman baru atau teman lama kita. Nah, yang terakhir harus selalu ada untuk satu sama lain. Jangan sampai dia susah kita nggak tahu, kita susah dia nggak tahu. Kita tetap harus keep in touch, karena kita nggak tahu ke depan nanti bakal ada apa. Jadi itu kita mungkin butuh mereka atau mungkin mereka butuh kita untuk membantu mereka. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini, kalau hangout itu tuh bermanfaat banget loh buat diri kita, dan kita tuh harus menghindari teman-teman toksik agar hangoutnya tuh seru dan ada sisi positifnya. Dan kita tetap harus menjaga pertemanan yang sudah ada. Jangan sampai teman-teman kita yang udah ada dari sebelumnya itu hilang karena kita ngerasa punya teman baru. Jangan ya teman-teman. Maka dari itu, aku Nadia
akan menutup pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan dan memperhatikan aku. Maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi, dan sampai jumpa lagi.